Acara selanjutnya paparan program Pondok Peta yang akan disampaikan oleh Bapak Bagus. Kepada Bapak Bagus, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Qadri afdhalna zatika fi kulli waqtin wa hin. Ila hadatin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa dhikri ajmain. Wassalam ila hadrati sayyidina wa mursyiduna wa murabbi ruqina Syekh Haril Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi bin Syekh Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain Al-Fatasiru Lamul Fatihah. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, ini kesempatan kita bertemu ya, karena kan kita jarang. Nah, dalam kesempatan ini kemarin juga saya sama seperti Pak Anwar yang moro-moro ditulis ya. Padahal kan sudah banyak pengurus lain gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ini kesempatan untuk menyampaikan program-program Pondok Peta. Saya yakin kalau teman-teman dulur-dulur yang sudah lama bergabung tentu sudah paham ya. Tetapi mungkin ada beberapa bagian yang terselip yang mungkin belum dipahami. Dan ini juga terutama untuk jamaah-jamaah yang baru yang juga saya lihat sudah sering hadir di sini ya, ikut rutinan ataupun khususiyah. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa menjadi bahan untuk semakin memantapkan hati, gitu ya. Nah, sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Yai Anwar, ini sebenarnya kemarin kan Pak Ruri minta saya buatkan banner gitu ya, banner untuk halal bihalal. Pak Ruri bilang, Mas nggak ada tanggal sama acaranya. Saya bilang, eman-eman Pak, ini biar bisa dipakai terus kan gitu. Maka saya juga bingung, saya mau buat apa bannernya ini. Nah, makanya yang di sini ini adalah quote kutipan dari aplikasi Sultan Agung 78 yang saya kira ini kalau kita resapi akan sangat membawa manfaat. Kenapa saya berani menampilkan? Karena memang itu ini terakhir ya quote untuk Lebaran ya, jadi sudah tersebar untuk umum ya, jadi saya berani mengambil. Tapi kalau kita baca nanti di aplikasi itu ada dawuh-dawuhnya Yai yang sebenarnya bagus. Kemarin mau saya tampilkan tapi saya ingat oh ya tidak boleh gitu ya, karena belum anggota. Ya, jadi saya nggak berani menampilkan. Jadi yang saya tampilkan ini adalah quote terakhir yang dalam rangka edisi Lebaran ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di sini di Kedon apa? Karangandong, Kedondong. Karangandong ini titiknya memang di Triorejo Gresik, tetapi sini yang saya tuliskan adalah Jamaah Pondok Peta titik Ketintang Surabaya, ya, karena memang kita ini satu kesatuan di Ketintang. Dulu kelompoknya memang posisinya di Ketintang Surabaya, ya, karena satu dan lain hal, kemudian kita tidak bisa di sana, kemudian vakum karena COVID, dan dulu kita awali kembali aktivitas kelompok Ketintang juga di sini, waktu kita musyawarah ya, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu juga di sini, ya. Jadi kemudian tempat khususiyahnya itu ada 2. Di sini di Triorejo, yang insya Allah kemarin juga sudah mulai rutinan di hari Selasa ya, malam Rabu. Setiap malam Rabu di sini ada rutinan. Jadi yang diwirid Laqoja ayat kursi, kemudian khususiyahnya 2 minggu di sini, 2 minggu di Rungkut di Pandeglang. Ya. Nah, program pertama yang mungkin harus kita pahami adalah tentang Sultan Agung 78 itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu semua sudah juga pernah mendengar pengajiannya dari Yai Wasik ya. Dawuh terakhir yang beliau Sultan sampaikan adalah bahwa nek gak gelem jadi anggota SA78 kongkon golek mursyid liya. Ya. Jadi kita ini di sini kan thoriqoh ya. Kita di sini adalah thoriqoh. Jadi
kalau sudah ngomong thariqah itu kan berarti hubungannya antara murid sama mursyid. Itu yang pertama. Nah, Sultan Agung 78 ini posisinya seperti apa? Ini pasca Covid dulu saya pernah ada acara di Tulungagung, saya sama Mas Faiz ya, sama Mas Nanang itu juga beberapa kali acara untuk PMT itu mendengar dawuh beliau langsung dari Yai Mursyid, Yai Salahuddin ya, bahwa Sultan Agung ini adalah sekretaris beliau dalam bentuk kelembagaan. Nah, gitu ya. Jadi sekretaris tapi bukan perorangan, tapi dalam bentuk kelembagaan. Karena beliau kan perannya banyak, ya, bukan hanya mursyid juga kepala keluarga macam-macam. Jadi memang perlu sebuah lembaga untuk menjadi saluran dawuh-dawuh beliau, biar apa langsung diterima oleh seluruh santri-santri beliau. Jadi intinya apa? Sultan Agung 78 ini adalah sebuah kemutlakan dalam kita berthariqah. Sekali lagi konteksnya kalau thariqah itu kan ada murid, ada mursyid. Nah, beliau sudah dawuh nek ora gelem melu Sultan Agung 78 kongkon golek mursyid liya. Ya. Ini pentingnya Sultan Agung 78. Ya. Jadi begitu kita daftar Sultan Agung 78, insya Allah sudah langsung terhubung, terrobitoh dengan beliau. Nanti saya jelaskan apa saja. Ya. Nah, Sultan Agung 78 ini biar panjenengan semua tahu latar belakangnya apa sih Sultan Agung 78, karena mungkin teman-teman juga nggak paham juga, belum terlalu paham ya. Nanti mungkin saya bisa tolong diingatkan Mas Anang atau Mas Faiz kalau saya salah menyampaikan ya, karena ini apa yang saya resapi dari dawuh beliau. Bahwa waktu itu beliau menceritakan tentang perjalanan beliau untuk menemukan yang namanya ikhlas, gitu ya, yang menemukan namanya ikhlas. Nah, pokoknya panjang. Tapi intinya pada akhirnya ikhlas itu pada saat ya sudah nggak ada konsep malaikat. Artinya kalau kita masih kepikiran malaikat, masih kepikiran ada yang mencatat, berarti kan belum ikhlas. Karena masih ada harapan untuk mendapatkan imbal balik. Dan gitu. Karena itu beliau juga waktu itu menyampaikan bahwa di Sultan Agung ini ada yang namanya dharma. Kenapa kok bukan infak? Kenapa kok bukan sedekah? Nah, gitu. Nah, beliau menyampaikan bahwa kalau itu pakai istilah-istilah agama, itu gampang diwalak-walik sama ahli fikih. Gitu ya. Jadi makanya di Sultan Agung 78 itu ada yang namanya dharma. Ya. Nah, dharma itu apakah infak? Bukan. Apakah sedekah? Bukan. Kalau menurut saya pribadi waktu mencerna dawuh-dawuh beliau bahwa dharma itu sudah di atas itu. Kalau kita zakat itu kan wajib. Artinya kita menjalankan kenapa? Karena wajib. Berarti ikhlas nggak ikhlas kan terpaksa. Karena wajib. Tapi ada sedekah yang tidak wajib tapi kita melakukannya. Tapi kalau kita konsepnya adalah sedekah, kita masih ingat timbal baliknya enggak? Biasanya masih ingat wajah oleh pahala. Oh ini aku sedekah ben rezekiku lancar, aku sedekah ben penyakitku waras. Maka di sini di Sultan Agung 78 itu ada yang dinamakan dharma. Jadi kalau kita daftar sebagai anggota Sultan Agung 78 itu ada yang namanya dharma. Yang monggo besarnya disesuaikan, tapi nggak usah banyak-banyak. Minimal berapa? Minimal 20.000 saja sebulan. Ya. Nah, yang namanya dharma ini sudah, itu kalau yang saya pahami dari dawuh-dawuh beliau di pondok, bahwa itu salah satu metode ngetoki kuku. Jadi begitu kita keluarkan ya sudah, nggak usah dipikirkan. Nggak usah dipikirkan, sudah keluar. Nggak usah dipikirkan, ini untuk apa tidak. Tidak seperti itu. Karena kemarin saya juga mempelajari lagi di dawuh-dawuhnya di aplikasi Sultan Agung 78 bahwa salah satu parameter keikhlasan itu adalah kita ikut andil dalam sebuah kebaikan. Ya, kita ikut andil dalam sebuah kebaikan, tapi kita tidak merasa berbuat dalam kebaikan itu. Kita nggak tahu bahwa ternyata kita andil loh dalam sebuah kebaikan. Nanti bisa dicek di aplikasi teman-teman, di scroll ke bawah.
Kemarin saya mempelajari lagi, apa sih dawuhnya beliau tentang Sultan Agung. Artinya apa? Saat kemudian panjenengan Dharma, untuk Dharma Sultan Agung 78, maka apapun yang dilakukan Sultan Agung, kita mungkin nggak tahu. Tapi nggak, pasti tidak mungkin untuk keburukan, pasti untuk kebaikan, pasti untuk kemanfaatan, pasti untuk kemaslahatan. Tapi saya nggak tahu. Padahal saya andil kan gitu loh. Nah itu loh. Salah satu caranya Yai melatih ikhlas. Ikut andil dalam sebuah kebaikan, tapi kita nggak tahu, kita nggak merasa bahwa kita ikut andil. Nah ini saya pahami waktu itu, waktu masih pandemi ya, COVID. Itu kalau saya lihat di Facebook, di itu ada apa namanya, di Tulungagung ada SafeNet. Ya. Jadi ternyata waktu itu Sultan Agung 78 mengadakan pengadaan apa ya waktu itu apa namanya, kontainer untuk swab itu kan Sultan Agung. Nah kita merasa nggak ikut andil di situ, enggak loh. Itu ikhlas ya. Jadi itu yang saya katakan. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua, bahwa salah satu cara kita untuk berbutuh pada mursyid itu dengan menjadi anggota Sultan Agung 78. Karena dawuhnya jelas. Ya orang gelem melu Sultan Agung 78, korban golek mursyid liya. Kan itu. Artinya apa ya? Kalau kita ikut Sultan Agung 78 berarti apa? Insya Allah kita sudah diterima sebagai murid beliau. Tinggal nanti kemudian masalah formalitasnya. Kita dapat wiritan, kita latihan wirid, lakoja, ayat, kursi. Kemudian kita ijazahan ya. Jadi ijazahan itu nanti langsung di pondok. Kalau Bapak Ibu menerima sekarang, mungkin sudah izin Yai Wasit, nanti Pak Ruri mungkin menyampaikan atau apa, dilatih ya nggak masalah juga. Tetapi nanti yang namanya ijazahan itu langsung dari pondok peta. Ya, karena yang namanya ijazahan itu kan yang memberi ijazah memberikan kepada yang diijazahi. Jadi teman-teman di luar kadang di luar sana tanya, gimana sih kalau saya mau gabung pondok peta gampang? Kalau saya bilang itu daftar langsung Sultan Agung 78. Nek wis mantep. Ya. Baru nanti latihan wirid. Ya. Di Sultan Agung 78 nanti kita mengisi data. Karena itu di sini saya tampilkan ya. Saya tampilkan ada QR code aplikasi Sultan Agung 78, nanti bisa di-scan kalau Bapak Ibu memang sudah mantap hatinya. Aku mau ikut peta. Ya saya sarankan langsung daftar Sultan Agung 78. Kalau saya gitu, kok ada teman-teman di luar sana tanya saya, melok disik, gabung mau disik. Masalah wiritan gampang, carry, sambil bisa jalan dilatih. Ya. Jadi sekarang semua dawuh itu lewat aplikasi, semua program lewat aplikasi. Kalau tidak jadi Sultan Agung 78 berarti apa? Tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang itu dalam konteks ketorekoan. Misalnya, khususnya bisa di sini. Selapanan bisa nanti saya sampaikan. Tapi kalau kita mau kliwonan, itu harus daftarnya melalui aplikasi. Nanti mau masuk pondok di scan barcode-nya. Ya, mau suluk daftarnya lewat aplikasi. Ada instruksi apapun lewat aplikasi. Sehingga ini mempermudah apa? Kita selalu update, selalu tidak ketinggalan akan program-program pondok peta, akan dawuh-dawuh dari Yai Mursyid. Itu Sultan Agung 78. Dan sekali lagi dharmanya cukup 20.000 saja minimal. Jangan banyak-banyak. Wah saya nggak seneng kalau cuma 20.000, saya banyak, gampang. Ada channel lain, apa bisa roh, bisa langsung. Ya, kenapa? Karena nanti Sultan Agung 78 itu setiap bulan Maret itu dikali lipatkan berapa kali? 5 kali. Sehingga kalau banyak yang teman-teman dulu ada yang berapa ya, 100.000, ada yang 500, ada yang 1 juta waktu bulan Maret. Nah, karena apa? Lipat 5 kali. Ya, jadi cukup 20.000. Itu Robiton. Nanti ada aturannya, kalau panjenengan sudah gabung, aturannya bagaimana untuk transfer. Harus lewat teller atau ATM, ya, nggak boleh lewat banking kecuali apa namanya BCA, ya, seperti itu. Paham ya, untuk Sultan Agung 78. Jadi Sultan Agung 78 ini adalah pintu masuk kita menuju ke torekohan kita. Ya.
Ada yang tanyakan mungkin, monggo. Ya nggak satu arah. Kalau orang paham bisa tanya. Nah, Sultan Agung 78 ini sendiri sudah digagas beliaunya itu sejak tahun 2011. Ya, sehingga waktu itu saya ingat benar ada turba macam-macam, semua murid zamannya Yai Mustaqim, zamannya Yai Jalil itu diutus segera gabung masuk ke gerbong. Gerbong apa? Sultan Agung 78. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya sarankan teman-teman yang mau gabung PETA, pokoknya daftar di sini. Yang penting kita masuk gedungnya, masuk gerbongnya. Gerbong apa? Sultan Agung 78. Nah nanti baru di dalamnya baru ada amalannya. Jaya kursi, ada ini, ada itu, nah, itu nanti tinggal mengikuti proses. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, setelah Sultan Agung ke-8 juga ada program dari Pondok Peta berupa BMT. Ya, jadi BMT ini Yai ngajari kita untuk menabung niat. Jadi bukan niat menabung, tapi menabung niat apapun yang menjadi barokah manfaat masalah dunia akhirat. Ya, karena apa? Karena nanti kalau Bapak Ibu sedaya waktunya ijazahan, waktunya beatan, gitu ya, kan pasti ada maharnya, ya. Maharnya nanti itu tidak bareng, setahu saya selama ini tidak bareng apa namanya, tidak bareng tunai, nanti harus melalui BMT Peta. Jadi kita rutinkan, entah itu seminggu sekali menabung atau sebulan sekali, yang penting rutin. Dan syaratnya saya kira setahu saya belum diubah, ya. Jadi kalau siapapun yang mau derek ijazahan ataupun beatan itu juga dilihat BMT-nya. Jadi harus track record-nya itu ke belakang harus rutin menabung minimal 3 bulan ke belakang sebelum jadwal ijazahan atau sebelum jadwal beatan. Paham ya? Dan mudah sekali syaratnya, cukup kita buka rekening berapa Mas Joko? 20 ya? 50, rekening awal 50 ya, jadi anggota ya, oke, 50.000 ya. Jadi nanti teman-teman bisa ke Mas Sudiarto, ke Mas Joko kalau mau apa daftar Sultan Agung, kemudian BMT. Dan saya sarankan segera setelah daftar Sultan Agung segera daftar BMT Peta, ya itu program itu. Kemudian yang acara rutin di titik seperti tadi saya katakan, panjenengan semua sudah tahu ada khususnya, ya. Nanti di tingkat kota, nanti kita gabung nih, Surabaya sama Gresik. Gresiknya bukan sini ya. Di titik Gresik itu ada satu titik di daerah Bunga. Tapi karena satu Gresik itu cuma satu titik Bunga, titik Gresik itu gabung Surabaya. Nah ini ada kegiatan satu ya namanya selapanan ya, satu selapanan ya, 35 hari sekali di Surabaya. Nanti kita musyawarahkan lagi, nanti mungkin kegiatannya keliling gantian di seluruh kelompok yang ada di Surabaya. Itu harinya setiap malam Ahad Kliwon, ya benar ya, malam Ahad Kliwon, ya malam Ahad Kliwon. Itu selapanan setiap 35 hari sekali di tingkat kota atau kabupatennya masing-masing, ya. Nah kemudian di tingkat pusat Pondok Peta itu ada yang namanya Kliwonan. Ya sama, 35 hari sekali di setiap malam Jumat Kliwon. Ya, jadi kalau selapanannya itu ada 2 di tingkat kota namanya selapanan, di tiap hari malam Ahad Kliwon. Kalau Kliwonan di Peta itu setiap malam Jumat Kliwon. Bisa dipahami ya semua? Oke. Nah, ini yang terdekat. Bulan Juni besok, Muharram tanggal 1 ya, itu kita di pondok itu selalu ada yang namanya acara Haul Pondok Peta, ya, Haul Akbar Pondok Peta. Nah, sempat vakum kemarin di tahun waktu kita COVID ya, tapi kemudian dilaksanakan kembali karena permintaan siapa? Permintaan ya santri-santrinya ini, jamaah-jamaah Pondok Peta. Kalau keluarga gitu sudah, untuk keluarga saja cukup. Kan gitu ya. Tapi seluruh jamaah santri-santri itu maunya kapan ini kalau meneh gitu ya. Dan ini Juni besok itu yang ketiga pasca COVID ya. Karena itu setiap hall itu kan yang datang bukan cuma ratusan, bukan cuma
ribuan, ya. Tapi puluhan ribu dari segala penjuru itu untuk lebet di Tulungagung. Tentunya ini kan pondok berarti harus menjamu, melaksanakan kegiatan untuk menjamu tamu-tamu, murid-murid, santri-santri, muhibinnya dari seluruh penjuru Indonesia. Dan tentu saja itu dananya tidak sedikit, ya. Karena itu setiap ada hal ya kita semestinya memang ikut nyengkuyung karena itu acara kita bersama, gitu ya. Mungkin yang sudah di dalam kelompok kemarin sudah ada surat edaran dari Pondok Peta ya tentang edaran haul. Ada, kalau mau haul itu pasti biasanya kita dianjurkan untuk riyadhah berapa minimal 10 hari ya, atau 40 hari. Kemudian yang kedua ada partisipasi haul, Nah kemarin ini kita juga diinstruksikan bahwa partisipasi haul ini bukan hanya untuk tahun ini, tapi kita sudah berpikir bahwa bagaimana tahun depan. Karena apa? Karena misalnya untuk pengadaan untuk lembunya itu pasti kualitas nomor 1, ya. Dan itu kan mahal, biasanya sekitar 50 lebih, ya. Dan kalau kalau pondok itu membelinya mendekati itu korban pasti harganya naik. Karena itu sekarang bagaimana caranya kita ikut nyengkuyung, kita bisa berpartisipasi di awal, ya, sekaligus kita sudah berpikir untuk tahun depan bagaimana, gitu ya. Jadi nanti minta tolong untuk pengurus Tintang juga bisa diinformasikan, nanti diperjelas lagi bahwa disarankan untuk tahun depan kita juga sudah mulai menabung melalui BMT Peta. Ada yang namanya tabungan tahalul ya, tabungan haul berkah. Jadi kita sudah mulai menabung untuk partisipasi haul tahun depan. Nah sifatnya tabungan ini tidak bisa diambil karena memang itu kita niatkan untuk haul tahun depan. Seperti itu ya. Jadi nanti monggo yang mau berpartisipasi baik yang sudah menjadi anggota Sultan Agung 78 ataupun yang belum, boleh ikut berpartisipasi, kita nyengkuyung bareng program haul Pondok Peta. Paham ya ini ya. Jadi tadi ada khususnya Selapangan Kliwonan, kemudian ada Sultan Agung 78, kemudian ada BMT Peta, apalagi coba saya diingatkan. Apalagi yang belum disampaikan? Nah, nanti sehubungan dengan ijazahan ya. Yang ijazahan itu pasti kembali lagi persyaratannya sudah menjadi anggota Sultan Agung 78, sudah menjadi anggota BMT Peta, sudah menabung rutin di BMT Peta. Ya. Jadi nanti semuanya sekarang sudah bisa dilakukan secara mandiri. Kalau memang belum paham nanti bisa didampingi pengurus kelompok ya. Di sini ada Pak Mas Subianto sebagai Pak Kelompok, ada Mas Joko Arminanto, ada Mas Mamat Rahmat, ada Mas Ali, ada Mas siapa meneh satu? Siapa? Mas Suroso, ada Pak Ruri, ya. Nanti ada Pak Nanang juga siap membantu, Pak Faiz juga, ya. Saya kira begitu ya Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu saya cukupkan. Nanti kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke saya atau bisa diskusikan pada teman-teman pengurus yang lain. Ya, saya kira gitu. Mohon maaf saya batin jika ada kesalahan. Matur nuwun atas atensinya, matur nuwun atas kesediaannya untuk hadir di acara kita bersama kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.